Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas analisa teknikal ke beberapa coin. Kita update juga situasi market itu bagaimana ya. Karena sekarang ini bisa kita lihat Ethereum ini udah breakout gitu ya. Udah breakout, kita lihat harga Ethereum itu sekitar 3.400. Jadi ini salah satu key indikator dimana kalau Ethereum ini breakout, biasanya altcoin juga itu akan mengikuti pergerakan Ethereum. Apalagi bisa dibilang yang berdiri di atas ekosistemnya Ethereum atau menggunakan smart contract-nya Ethereum. Kita lihat seperti Uniswap ini juga naiknya juga akan lumayan juga gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba lihat dulu untuk percentage gain hari ini siapa yang paling besar. Kalau untuk ini kita lihat Arweave, AR gitu ya. Ada Harmony One, ada Kusama, KSM, ada Polkadot, ada Solana juga, Sol. Kalau kalian nggak tahu, sebenarnya di bulan September nih saya ada bikin nih 8 rekomendasi kripto, dan ini isinya Polkadot, Kusama, Solana, Arweave, SushiSwap. Di sini kita bisa lihat rata-rata yang ini Arweave, Kusama, Solana, Polkadot, SushiSwap ada nggak? Oh, ada SushiSwap juga. Jadi ya sudah lumayan beberapa naik ya. Tinggal sisa Cardano, VeChain, tapi itu fundamental kuat, dan XRP, kira-kira seperti itulah. Lalu kita lihat ke bawah, kalau misalnya di sini ya masih ada juga yang beberapa koreksi juga. Kita lihat seperti Celo, Avalanche, ini yang sudah rally-nya sebenarnya cukup besar juga dari minggu kemarin. Jadi sekarang cukup koreksi, terkoreksi nggak apa-apa. Kita masuk ke Fear and Greed Index. Kalau kita lihat dengan price harga sekarang nih, besok nih pada saat di-update mungkin kita punya greedy akan naik. Mungkin ke extreme greed kalau menurut saya ya. Kembali lagi kalau ini bukan false breakout dan ini kita bisa sustain, kita bisa bertahan, kira-kira seperti itu. Kita di level 73 sama seperti kemarin. Nah, salah satu indikator itu kita bisa lihat dari indikator altcoin season. Altcoin season itu kita tahu dari mana nih? Ini kita bisa lihat pada saat altcoin ini outperforming Bitcoin. Jadi mereka ini ya performance-nya atau performa mereka lebih bagus daripada Bitcoin. Kita lihat nih, Bitcoin ini sedikit sideways 48.000, 47.000, tapi kita lihat altcoin lain tuh naiknya lebih besar. Nah, ini artinya adalah mereka outperforming Bitcoin. Makanya kita bisa lihat BTC.D. Jadi ini bukan harga, tapi ini adalah Bitcoin dominance, di mana dominasi Bitcoin terhadap pasar kripto sendiri, market kripto. Jadi kalau misalnya turun, artinya ini altcoin mereka punya performa itu lebih bagus daripada Bitcoin. Dan ini sebenarnya yang kita mau gitu ya. Jadi misalnya Bitcoin naik 2%, Ethereum, Cardano ini bisa naik sampai 5%-an. Kira-kira seperti itulah contohnya. Nah, kita lihat di sini kita sudah turun di bawah, bahkan kita sudah persis di target awal kita sebenarnya di sini ya. Dan ini mungkin kalau menurut saya dengan performa seperti ini mungkin kita masih bisa turun lagi sampai ke bawah sini, sampai ke level 41%. Mungkin ya kalau misalnya kita bisa bertahan, kira-kira seperti itu. Satu lagi indikator sebenarnya ini adalah dari altcoin seasonnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita menurut indeksnya, sebenarnya ini kita belum altcoin season. Altcoin season itu nanti pada saat apa? Pada saat, ini kita bisa lihat infonya, pada saat waris an altcoin season, pada saat 75% of the top 50 coins perform better than Bitcoin. Itu baru namanya altcoin season, di mana ya 75% dari top 50 coin itu yang lebih bagus gitu. Mereka performa. Nah, kita lihat di sini top 50 performance over the last season sekitar 90 hari. Ya, kita lihat nih, AXS, Axie Infinity, ada BCH, ada Luna, ada Arweave, ada Solana, ada Avax, Avalanche, Wave, Atom, Cardano, eGold, dan lain-lain. Kita nggak usah sebutin ya, karena buang waktu juga. Nah, kita mungkin langsung masuk aja ke dalam chartnya. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian di kolom komentar tuh nanya, ini saya baru bikin video Arweave, jadi kalian bisa cek juga nih, AR itu apa fundamentalnya, apakah masih boleh beli, dan lain-lain. By the way, ini Arweave itu kalau untuk saat ini ya, hanya available di Binance ya. Kalau misalnya ini ya, kalau menurut saya hanya available di Binance, kira-kira seperti itu. Kalau nggak Huobi, kalau nggak salah seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam Bitcoin dulu, BTC, USDT. Jadi sekarang kita sudah klarifikasi juga. Nah, kita mulai dari Bitcoin USDT. Kalau Bitcoin ya price-nya sebenarnya nggak begitu berubah banyak ya, karena dia relatif sideways. Mungkin kita masuk ke dalam time frame 4 jam aja nih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam, sebenarnya seperti ini nih. Saya sudah bilang, ini Bitcoin ini ada resisten. Kita bisa kasih garis, tarik garis seperti ini, karena di sini kita ke reject, di sini kita ke reject, di sini kita ke reject juga, ada rejection. Dan sekarang ini kita juga lagi ada rejection nih. Jadi makanya ini masih momen penentuan nih. Belum bisa bilang, wah kita bakal naik, sekarang boleh beli. Istilah seperti itu. Karena kita lihat Bitcoinnya sebenarnya belum stabil juga. Gitu. Karena di sini masih ada rejection, di mana sempat kemarin ini ada, bukan kemarin, tadi pagi mungkin ada massive sell off. Kita ada candle merah panjang sekali gitu ya, di mana langsung di-dump Bitcoinnya. Dan ini adalah tandanya untuk dari Bitcoin sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tanya performa dengan altcoin itu lebih mengarah ke dalam, kita lihat dari performanya Ethereum sendiri. Tapi kalau untuk sekarang Bitcoin ini sebenarnya relatif belum aman ya.
akan aman Bitcoin itu pada saat dia sudah bisa break dari atas ini nih. High dia sebelumnya, yaitu di sekitar 50 ribuan. Kalau misalnya dia bisa break ke atas seperti ini, nah ini artinya mungkin kita akan melanjutkan kenaikan lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam chart yang kedua, Ethereum USDT. Nah, ini juga salah satu indikator yang memang penting untuk kita lihat untuk altcoin seasonnya itu bagaimana, altcoin performanya. Nah, kalau untuk Ethereum sendiri dia baru break, kalau misalnya kalian zoom out ini ya, dari bisa dibilang kayak ascending triangle juga, atau terserah kalian sih sebenarnya, tapi lebih ke arah pattern ascending triangle sih kalau menurut saya, karena lebih jelasnya kita lihat dari time frame daily-nya. Kita lihat seperti ini, dimana dia sudah ada rejection di dalam garis Fibonacci yang kita ambil dari topnya dia sebelumnya, previous high dia sebelumnya, ke low dia paling bawah. Di sini kita ambil garis Fibonacci ya. Ethereum ini belum bisa menembus 0,618 level golden ratio di sini ya. Dan untuk hari ini akhirnya dia menembus gitu. Kita lihat secara volume. Kalau secara volume, jadi biar takutnya kita false breakout juga kan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau secara volume sebenarnya ini belum bisa dibilang volume kita belum besar juga ya, masih relatif kecil. Jadi kita masih lihat nih bagaimana, karena masih ada 9 jam lagi sih sebenarnya. Jadi kita lihat, hopefully ya dia bisa sustain, hopefully dia bisa bertahan. Kalau misalnya bertahan artinya ya kita akan kembali ya naik lagi dengan target untuk Ethereum itu ke atas ini di sekitar 3.800 gitu ya. Ini untuk Ethereum dengan catatan dia harus bertahan ya. Kita lihat candle closing itu bagaimana. Gitu. Kita bahas ke dalam altcoin. Pertama kita mungkin bahas Cardano USDT. Sebenarnya Cardano udah pernah saya bahas juga. Nggak begitu ada perbedaan sih. Sebenarnya kita hanya review performa kita. Ini di sini kita ada bilang untuk beli Cardano dan sekarang masih udah kena gitu ya level belinya sebenarnya seperti ini. Jadi kita nunggu nih apakah dia bisa naik kembali dengan target kita yang masih sama di sekitar 3 dolaran. Ini dari flagnya dia. Kalian bisa cek video ini Cardano sendiri di sini lebih detail. Hampir masih sama juga soalnya target harganya. Dengan target harga kedua kita itu di sekitar 1,414 dan 1,618 golden ratio di situ. Di sekitar 3,5 dolar atau 50.000. Mungkin kita bisa cek di Fibonacci, di IDR-nya seperti Cardano belinya itu di sekitar, lihat sini sekitar 40 ribuan. Ini masih boleh untuk membeli Cardano dan target kita masih di sekitar 45.000 sampai di 50.000. Nggak usah kita update terlalu dalam juga untuk Cardano ya, karena sudah saya update. Lalu kita mungkin update masuk ke dalam Matic. Matic ini salah satu koin sebenarnya yang cukup terkoreksi parah pada saat dia Bitcoin koreksi. Kita lihat Matic seperti ini, dia terkoreksi parah. Ya, hopefully ini adalah pattern ABC correction-nya dia ya. Jadi dia sudah mengalami ABC correction di mana dia turun, ada relief rally sebentar terus dia turun lagi. Hopefully yang itu yang kita mau gitu untuk Matic sendiri, karena memang Matic ini terkoreksinya ya cukup, salah satunya cukup dalam gitu ya. Karena kita bisa lihat dia terkoreksi dari highest-nya dia ke bawah ini sekitar hampir 20% gitu ya. Hanya untuk koreksi, yang lain biasanya nggak sedalam Matic lah, kira-kira seperti itu. Ini dia hampir masuk ke dalam previous low-nya dia nih. Karena saya lihat dia dari sini nih, masih banyak altcoin yang masih bertahan di atas previous low-nya dia. Tapi kalau Matic ini ya, kita bisa lihat ini hampir sama gitu di level sini. Jadi ini untuk Matic, hopefully ya, sebenarnya ada satu pattern bearish di Matic ini. Pattern bearish-nya itu dia ada potensi membentuk head and shoulder juga. Karena saya lihat di sini nih, di sini ada left shoulder, di sini ada head-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita naik gitu ya, kita naik di sini, kita turun lagi, kita bisa membentuk right shoulder, dan ini pattern nggak begitu bagus untuk Matic sendiri. Karena ini artinya apa? Artinya mungkin Matic masih bisa turun lagi ke bawah, bisa sampai ke sini nih. Ke berapa level? Ke 15.000 gitu ya. Ini kalau misalnya Matic koreksi, kira-kira bisa seperti itu. Ya hopefully yang nggak bisa, dengan cara apa? Gimana cara kita invalidate head and shoulder ini? Gimana cara kita biar nggak terjadi? Ya caranya adalah kita harus bisa break previous high kita di sekitar 24.400 gitu. Pada saat kita sudah bisa break 24.000, artinya pattern ini nggak akan terjadi dan kita akan melanjutkan kenaikan lagi dengan target Matic itu di sekitar 28 ribuan gitu ya, di level Fibonacci 1,618. Hampir sama juga sebenarnya di sini di TradingView ya, kita pakai di Binance. Ya kalau misalnya Matic bisa break dari sini ya target kita di sini di sekitar 1,8 dolar, 1,9 dolar seperti itu. Jadi ya hopefully ini adalah ABC correction dan akhirnya kita bisa naik kembali gitu ya. Ini untuk Matic. Jadi Matic ini sebenarnya salah satu potensi kalau misalnya tiba-tiba dia pump gitu ya, karena memang sudah terkoreksi cukup parah untuk Matic. Lalu kita bahas yang baru benar-benar breakout, yaitu adalah Polkadot. Polkadot sebenarnya sudah saya ada beberapa minggu lalu saya sudah bilang ini waktunya akumulasi untuk Polkadot karena bentar lagi dia bakal terbang gitu ya. Dan ini kita sudah lihat Polkadot ini sedikit terbang, dia sudah lepas dari dia punya resisten di bawah sini ya. Kita lihat di sini ada level resistennya, makanya saya kasih warna merah karena ini adalah titik krusial untuk Polkadot sendiri. Ini sempat dia mau keluar,
tapi dia nggak berhasil keluar, dia turun lagi ke bawah seperti itu, tapi menemukan support di dalam EMA 20-nya. Setelah dia lulus bisa keluar dari EMA 20-nya dan dia terbang juga, karena persis di 1 September itu ada parachain auction juga atau lelang parachain. Mungkin ini akan menjadi dampak positif untuk Polkadot juga gitu ya. Dan kalau kita lihat bandingkan Polkadot dengan Matic, Polkadot ini sudah break previous high dia. Lihat ya, high dia sebelumnya di sekitar 28 dolar, sekarang dia sudah di sekitar 29 dolar, bahkan sudah menyentuh 30 dolar gitu ya. Jadi ya, kalau seperti ini mungkin patternnya lebih bullish, jadi lebih ada banyak kemungkinan besar untuk Polkadot ini melanjutkan kenaikan lagi. Kira-kira seperti itu dengan target short term. Kalau untuk Polkadot saya lihat, ya kalau misalkan kalian buat trading ya, itu di sini mungkin 34 dolar mungkin masih bisa terjadi untuk Polkadot. Bisa di hit lah untuk Polkadot, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat secara volumenya juga, volume ini juga sedikit increase ya. Kita bisa lihat ada kenaikan di volume ini. Hopefully ya masih bisa naik terus karena baru saja 1 September itu akan mulai parachain. Hampir sama dengan Kusama juga, KSM gitu ya. Salah satu sister chain-nya dia. Itu tuh Polkadot. Mungkin kita bahas di dot chart-nya ya. Polkadot punya chart sendiri ya, hampir sama juga. Di sini dia break dari resisten dia. Dan ini kita tunggu lah gimana kapan Polkadot bisa terbang ke atas gitu ya. Dan ini sudah ada tanda-tanda dia mau naik ke atas dengan target kita hampir sama. Ini di 0,618 ya. Berarti kalau seperti ini mungkin di sekitar 515 ribuan gitu untuk Polkadot, target Polkadot ya. Jadi ya ini cukup drastis juga target untuk Polkadot ya. Tetap kalau kalian buat trading tetap stick to the plan juga gitu. Jangan kita naik tapi kita nggak TP terus akhirnya dia turun lagi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian yang invest ya tetap aja ya hold for life ya, hodl gitu ya. Di sini kita ada support di sini 0,5. Kita lihat apakah kita bisa break. Kalau untuk yang di IDR apakah kita bisa break dari resisten ini. Kalau kita bisa break dengan volume yang kuat, ini tanda-tanda kita akan break out. Karena ya ini kembali lagi ya, dia sudah break dari all time high. Jadi kalian buka chart, kalian lihat nih beberapa altcoin ini sudah break dari previous high dia sebelumnya gitu ya. Itu intinya. Lalu kita masuk ke dalam Uniswap mungkin. Karena Uniswap ini kalau misalnya Ethereum breakout, dia mungkin jadi salah satu kan dia di ekosistem Ethereum juga gitu ya. Jadi dia mungkin akan mendapatkan positive side-nya juga. Kira-kira seperti itu. Lalu Uniswap ini baru aja breakout. Kalau saya lihat ini juga breakout dari pattern ini, bisa dibilang kayak falling wedge juga. Jadi wedge patternnya seperti ini, dia keluar, dia breakout. Kita lihat apakah dia benar-benar breakout ya, harus lihat per hari sih. Kalau menurut saya lihat dari candle sehari. Kalau misalnya dia confirm breakout, target kita itu di sini untuk Uniswap di sekitar 33 dolar. Jadi masih oke lah untuk kalian trading untuk Uniswap sendiri ya. Lalu mungkin dia masih bisa ada potential upside sebenarnya sampai sini nih ke 1,414 ataupun di 1,618, sekitar 40-an dolar gitu ya. Tapi mungkin di sini akan terjadi ada rejection sedikit. Kenapa? Karena saya lihat di sini ada ya cukup ada resisten nih di sebelah sini, ini di sekitar 35 dolaran ya. Karena di sini kita bisa lihat sendiri ada resisten di sini, ada resisten. Di sini juga ada pernah dia menjadi support gitu ya. Jadi ya ini mungkin levelnya sedikit ada rejection, kita konsolidasi sebentar baru kita bisa naik lagi. Kira-kira seperti itu untuk Uniswap. Kalau misalnya kita lihat dari unit chartnya hampir sama juga, dia baru breakout dari pattern ini. Jadi kita harus lihat nih apakah dia bisa kuat, apakah dia bisa sustain juga dengan si Ethereum-nya juga gitu. Jadi ini adalah penentuan untuk Uniswap dengan target kita di sekitar 457.000 kalau misalnya di sini. Karena kita lihat kita bisa kasih horizontal line mungkin di sini targetnya. Nah, kita bisa lihat jelas nih di sini ada supportnya juga, di sini ada resistennya juga, ada rejection. Mungkin ini kurang tebel ya. Nah, mana ya? Kita coba tebelin dulu. Nah, kita lihat di sini ada resistennya, di sini ada supportnya juga. Jadi ini akan menjadi salah satu supportnya krusial untuk Uniswap gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa breakout, mungkin akan ada potensi upside lagi, bisa sampai ke level berapa nih kira-kira? Ke berapa ya? Mungkin kita copy paste, mungkin sekitar di sini kali ya. Di sekitar 500.000 lah untuk Uniswap. Tapi kembali lagi tergantung kalian. Tetap stick to the plan juga gitu. Lalu kita lihat yang nggak ada di IDR seperti Solana. Solana ini selalu naik terus gitu ya. Jadi dia divine the market, mau market hijau, mau market merah, selalu dia naik terus gitu ya. Solana sendiri sebenarnya udah pas gitu ya di target saya. Targetnya itu di sekitar 120-an dolar. Jadi ini sudah lewat target sebenarnya. Jadi ini adalah masih udah masuk ke dalam tahap apa sih namanya, price discovery gitu ya. Price discovery di mana ya kita lihat nih, karena ini sudah all time high, jadi kita nggak tahu nih support
support dan resistannya dia tuh di berapa gitu. Jadi dia akan membuat sendiri, kira-kira seperti itu. Untuk Solana ini kayak pesawat sudah berangkat juga, jadi ya kalau menurut saya jangan dikejar juga sih untuk itu. Lalu ya yang cukup masih berpotensi juga sebenarnya Kusama ini baru aja soalnya naik juga ya, hampir sama dengan Polkadot. Jadi ini cukup oke juga kalau kalian misalnya mau beli Kusama. Tapi kita lihat dia sudah cukup tinggi juga, naik hari ini sekitar 23%. Kita lihat bagaimana apakah dia bertahan. Sebenarnya kalau Kusama tuh beli di bawah $300 nih sangat worth it sekali untuk Kusama gitu ya, di bawah $300. Dengan target kita sebenarnya untuk Kusama itu sekitar kalau misalnya seperti ini all time high dia aja di $629 gitu. Jadi masih panjang sekali. Coba kita lihat dari total sini ya, bisa target kita di sekitar $900 untuk Kusama untuk sampai akhir tahun, kira-kira seperti itu. Dan fundamentalnya juga kuat untuk Kusama sendiri. Nah itu aja sih video dari saya, kita coba review beberapa coin. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.